Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Ansyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bertubi-tubi kita mendapatkan rahmat nikmat karunia Allah yang tidak terhitung dan tidak terbilang sama sekali. Tidak ada satu alat apapun yang bisa menghitung nikmatnya Allah, hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Turunnya Al-Quran saja merupakan nikmat terbesar kepada kita setelah diturunkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita akan mengkaji Al-Quran. Al-Quran kita dulukan karena Al-Quran itu memang pedoman kita. Al-Quran tidak mungkin salah, Al-Quran tidak mungkin keliru. Al-Quran sumber kebenaran, pedoman hidup yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang meyakini ayat tentang Allah, tentang yang tidak bisa dideteksi kecuali dengan iman saja yang gaib. Baiklah, jamaah yang berbahagia, kita baca ini surat nomor 2 surat Al-Baqarah 61 dan 62 dua ayat saja karena cukup panjang ayatnya. Ini menceritakan tentang orang Bani Israel yang begitu sudah diberi nikmat yang banyak, tapi mereka itu tidak bersyukur. Ini sindiran oleh Allah kepada kita. Jangan seperti mereka. Ini kelihatannya sih dongeng. Di dalam Al-Quran itu cerita-ceritanya ibrah, yaitu pelajaran buat kita. Ceritanya Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain-lainnya itu adalah ibrah. Itu pelajaran buat kita supaya kita dapat mengambil intisari dari apa yang diceritakan oleh Allah untuk menambah keimanan kita. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Bu Lina yang akan membacakan, tolong dibaca dengan tidak terlalu cepat juga cara terjemahkan nanti, yang membaca terjemahnya, baca perlahan-lahan sehingga seakan-akan dengan terjemahan itu kita sudah cukup mengerti maknanya. Tinggal sedikit saja ditambah penjelasan. Baik, saya serahkan kepada Bu Lina.
Monggo Bu Lina dibaca ayat 61 dan 62. Baik Ustadz, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 61 sampai dengan ayat 62. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja.
maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Bu Lina luar biasa sekali membacanya cukup pelan. Dan sebenarnya tidak diterangkan pun juga sudah paham maksudnya. Hanya saja ini saya perlu jelaskan. Karena ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Bani Israel, Bani Israel, umatnya Nabi Musa, itu paling mokong sekali. Ya. Oleh karena itu jadikan pelajaran di sini untuk umat Islam ini. Jangannya untuk Bani Israel ini. Sudah diberi nikmat oleh Allah banyak. Ya. Wa anifadotukum malal alamin. Kami lebihkan kamu atas segala manusia di masa itu, ya, masih juga menentang Nabi Musa, ditinggal Nabi Musa untuk bermunajat selama 40 hari saja, ya, mereka tidak lagi menyembah Tuhannya yang diperintahkan Nabi Musa, menyembah anak sapi, sehingga disuruh bertobat, yang dengan cara bertobat itu suruh membunuh dirinya sendiri atau satu sama lain saling membunuh. Kemudian di ayat 57 ini, ya, di dalam surat ini disebutkan bahwa nikmat yang diberikan kepada Bani Israel itu tatkala sudah menyeberang dari kejaran Fir'aun lewat Laut Merah itu, kemudian dia melewati padang itu sudah dinaungi oleh awan. Kata Allah Ta'ala, wa zalalna alaikumul ghamama, dan kami naungi, kami lindungi, kami naungi, kalikum atas kalian, ghamama itu awan, awan yang tipis, sebagai pelindung dari teriknya panas matahari di padang teh pada saat dia menyeberang itu. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, diturunkan makanan yang sangat bergizi, namanya mana dan salwa, burung semacam burung dara begitu yang mudah ditangkap dan kemudian dimasak, dan madu, madu yang juga bergizi tinggi, mudah ini, kemudian oleh Allah Ta'ala disuruh makan min thayyibatin ma razaqnakum wa madzalamuna, dan tidaklah kamu menganiaya kami kalau kamu minta, walakin kalau anfusahum yadlimun, mereka menganiaya dirinya sendiri. Sudah diberi mudah, tidak usah usaha, datang setiap pagi makanan yang dimudahkan oleh Allah, mengambilnya madu dan burung yang mudah ditangkap dan dimasak ini. Namun setiap pagi, siang, malam, makanya mana salwa terus, kok nggak enak rawon, nggak enak rujake, nggak enak soto nih, gitulah, maka akhirnya Bani Israel itu usul sama Nabi Musa, karena Nabi Musa itu kalau minta sama Tuhannya, Allah Ta'ala akan dikabulkan, di dalam ayat-ayat berikutnya, nanti ada ceritanya menyembah anak sapi, minta macam-macam kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu menuruti terus sapi yang bagaimana, warnanya seperti apa, cirinya yang khas itu apa, diterangkan semuanya, Tapi akhirnya juga
tetap melawan kepada Nabi Musa. Dan di sini Allah cerita nih, ya, di ayat 61 ini, wa idh qultum, dan ingatlah tatkala kalian berkata, ya, mereka berkata ini, ya Musa, wahai Musa, lanasbiro ala ta'amin wahidin. Aku gak akan tahan kalau disuruh makan sak jenis makanan salwa mana ini setiap hari, mana salwa atau salwa mana saja dimakan, nggak tahan, ya nggak enak. Lidah kami pingin rawon, rujak, soto, bakso, begitulah, ya. Ini oleh karena itu fatulana berdoalah kepada kami, Rabbaka, kepada Rabbmu, yukhrij lana, agar mengeluarkan untuk kami dari bumi ini, mimma tumbitul ardi, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa itu? Mimbakliha, dari sayur-mayurnya, enek sayurannya, wakisaya, dan timunnya, jadi kena rujak gitu ya, wafumiha, dan bawang putihnya, ya, wa adasya, dan kacang adasnya, wa basolia, dan bawang merahnya. Jadi bumbu rempon, ya, bumbu apa, rumpos apa namanya itu ya, bumbu yang untuk masak itu sudah ada di sini, minta ini. Karena di Mesir itu dia biasa kerja dari buruh di restoran itu makannya begitu. Maka Nabi Musa heran, ini orang sudah diberi makanan yang lebih bergizi, lebih baik, dan lebih bermanfaat buat kesehatan, lebih halal, tetapi mereka itu minta makanan yang lain. Maka Nabi Musa tatkala diminta itu, kalau dia bersabda, Nabi Musa berkata, atas tabdiluna, apakah kamu ingin mengganti alladzi wa'adna billadzi wa khair, yang baik ini diganti dengan yang buruk, ya. Makanan yang diberikan oleh Allah itu makanan yang terbaik, bergizi, dan membawa kepada kekokohan iman tatkala dimakan. Minta makanan yang aneh-aneh, ini bahkan diganti dengan yang lebih buruk, padahal Allah sudah memberi makan yang baik. Kalau memang begitu, karaktermu rendah begitu, ya. Ya, kalau ke Mesir kami makannya macam-macam, tapi di sana disuruh buruh, dijadikan buruh, di pelayan, ya, dipekerjakan di sana. Dan makan salwa dan mana itu adalah bebas, merdeka. Dia lebih baik, yang penting makan enak. Jadi ini hampir sama dengan orang yang sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, atau siapapun sudah enak-enak, ya dijamin, kepingin jadi anggota pemerintahan, ya. Mereka apa? Pengen duwe mobil, pengen duwe pesawat, dan lain-lainnya. Pengen mudah, ya. Padahal apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sudah dimudahkan rezekinya, gampangnya, dihormati oleh banyak orang. Tapi ia menginginkan yang lebih. Ya, modelnya sama dengan Bani Israel seperti itu. Sudah dimudahkan, dienakkan oleh Allah Ta'ala. Nggak usah kira datang sendiri setiap pagi. Makanan-makanan dikirim oleh Allah Ta'ala. Minta seperti suruh pergi itu, ya. Ihbitu misrong, pergilah kamu ke kota, ya. Fa inalakum masa'altukum, maka ihbitu misrong, pergilah kamu ke Mesir, ke kota, maksudnya itu. Fa inna, maka sesungguhnya lakum masa'altum, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan itu, ya. Maka setelah pergi ke sana, akhirnya apa ya? Kayak makan enak kan, dan tidak punya kenal, tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian, akhirnya kerja jadi buruh. Suruh kerja ini, dibentak-bentak orang, dihinakan, kadang-kadang itu hanya kepingin makan yang tidak nyaman ada salma sendiri. Maka waduribat alaihimudillat wal maskanah, ya, maka mereka ditimpa oleh kehinaan dan kemiskinan justru. Karena mereka ke sana itu wabau bighadabi minallah, dan mereka akan kembali menerima murka dari Allah. Murka pertama tatkala menyembah anak sapi, ini disuruh bertobat, mereka sudah membunuh dirinya sendiri, ya, bunuh diri mereka, ya. Ini mendapat nikmat Allah itu. Zalika, yang demikian itu bi'annahum, karena sesungguhnya mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, adalah mereka mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, wa yaqtuluna nabi-nabi ghairil haq, senengannya Bani Israil itu membunuh nabi. Kalau nabi diutus kepada mereka, ajarannya tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka pertama didustakan, yang kedua dibunuh, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada nabi yang mengajarkan kepada mereka. Itu jadi Bani Israil itu durhaka sekali kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Diceritakan ini. Nabi Musa yang disuruh membimbing. Zalika bima asau, yang demikian itu mendapat murka dari Allah itu karena mereka senantiasa membangkang, ya, wakanu ya'tadun, dan mereka itu senantiasa melampaui batas di dalam ajaran agamanya. Ini yang ini. Yang ayat berikutnya ini menjelaskan, ini bukan berarti selain Islam itu juga masuk surga, bukan. Ayat-ayat ini kadang-kadang diselewengkan oleh orang-orang tertentu ini supaya mereka ini seakan-akan bukan Islam saja yang benar. Jadi mereka mengatakan, jangan mengatakan Islamnya saya benar, lihatlah surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, innalladzina amanu waladina hadu, sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi, wa nasara orang Nasrani, wa sobiin orang yang sobiin, orang yang menyembah berhala, itu yang menyembah api itu, ya. Man amana billahi wa amil akhir wa amila solihan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, walahum ajrum inda rabbihim, mereka mendapat pahala dari sisi Rabbnya, yaitu surga nanti, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak sedih hati. Seakan-akan ayat ini, ya, berselisih dengan bahwa innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh saja, yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan Nabi ini, mereka yang masuk surga. Selain itu, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, orang yang beragama selain agama Islam tidak diterima. Loh, ini diterima ternyata di sini. Ya, maka harus hati-hati kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang plural ya seperti ini, dengan menggunakan ayat ini. Ada lagi ayat ini yang seperti ayat ini di dalam surat nomor 6 kalau nggak salah, ya, nanti kita baca modelnya, nggak ayatnya seperti ini, tapi tafsirnya bukan seperti itu. Yang dimaksud ayat ini, orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi yang beriman di masanya Nabi Musa, tatkala mereka diutus juga orang Nasrani di masa Nabi Isa alaihissalam yang diutus, juga orang-orang sahabat yang beriman kepada nabi-nabi yang dulu, yang Nabi Ibrahim, ya, pada saat itu, ya, kemudian mereka beramal soleh, ya, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, mereka masuk surga. Atau orang-orang mereka Nasrani, Yahudi dan Sobiin yang sekarang di zaman Nabi ini, mereka tinggalkan keyakinan mereka yang dulu, mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ajaran Nabi, nggak peduli asalnya apa, mereka tetap sahabat juga masuk surga. Jadi latar belakang itu tidak akan mempengaruhi dari apa yang akan diberikan oleh Allah tatkala mereka berubah keyakinan menjadi seorang mukmin yang sejati. Entah asalnya Nasrani, asalnya Yahudi, pokoknya yang terakhir dia jadi orang Islam mengikuti Nabi kita, ya, mengikuti ajaran agama kita, mereka akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat yang sedikit yang saya sampaikan ini, 2 ayat. Padahal ceritanya ini nanti kalau kita ceritakan, ini mulai ayat yang ke-49, ya. Surat Al-Baqarah sampai ini ceritanya orang yang Nasrani, aneh-aneh memang ya, Nasrani. Orang Bani Israel itu ya seperti itu, mengikuti Nabi Musa. Ya, mereka disuruh perang, Nabi Musa kok berangkat sendiri. Nanti kalau sudah menang, dia akan masuk negeri itu. Ya, karpe seenaknya sendiri. Baiklah, ya. Ini kita lanjutkan dengan kajian sholat sampai jam 5.55. Atau mungkin lebih sedikit, tidak apa-apa. Ya, supaya ini agak tersampaikan. Monggo Pak Stikom yang ke-12 sekarang. Setelah selesai dari bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran, beliau diam sejenak, sekedar dapat menghela nafasnya, sehingga bacaan tidak bersambungan dengan ruku. Berbeda dengan diam pertama sebelum bacaan Al-Fatihah, yang pada saat diam itu beliau membaca doa istiftah. Nah, jadi ini yang penting yang perlu diperhatikan. Jadi setelah kita takbir, setelah membaca iftitah, kemudian kita membaca ta'awud, setelah ta'awud surat Al-Fatihah, setelah waladhdallin sebenarnya amin, setelah itu membaca surat 1 ayat atau 2 ayat atau 1 surat atau 2 surat. Setelah selesai, ya mau rukuk, jangan langsung rukuk. Diam sejenak, sekedar
ambil napas begitu, sehingga seakan-akan tidak bersambungan antara bacaan rukuk dengan surat yang kita baca tadi. Jadi setelah itu ya diam sejenak baru Allahu Akbar rukuk. Terus Pak, lanjutkan hal ini. Hal itu didasarkan pada hadis Hasan dari Samurah Nabi SAW. Beliau melakukan itu 2 kali dalam sholat, yaitu jika membaca istiftah sholat dan jika selesai dari semua bacaan, yaitu Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Al-Tirmidzi menyatakan yang demikian itu bukan hanya pendapat seorang ulama. Disunahkan kepada para imam untuk diam setelah selesai membaca istiftah sholat dan setelah selesai membaca surat Al-Quran. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ahmad, Ishaq, dan para sahabat kami. Iya, ya, jadi ini dasar-dasarnya. Yang ke-13, monggo Pak. Ke-13, ruku. Seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau telinga. Dengan meletakkan kepala sejajar dengan punggung dan kedua tangan di kedua lutut dengan jemari merenggang. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, yaitu dari surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian, serta sembahlah Rob kalian dan berbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan. Coba ya, satu ayat ini kalau kita renungkan untuk mendapat keuntungan, kebahagiaan, kemenangan ini, maka harus rukuk dan sujud, maksudnya sholat. Ya, rukuk dan sujud maksudnya sholat. Wa'budu rabbakum, dan menyembah kepada Allah, beribadah, mentaati seluruh perintah Allah, ya, dengan tanpa syarat. Yang ketiga adalah waf'alul khair, ya, beramal, berbuat dengan perbuatan yang baik. Jadi sholat, menyembah Allah, mentaati Allah dengan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan beramal dengan amal yang baik. Yang yang waf'alul khair, beramal yang baik, la'alakum, mudah-mudahan dengan 3 amalan itu, ya, kalau la'alakum tuflihun, kamu mendapat keberuntungan, artinya berdapat masuk dalam rahmatnya Allah, yaitu surganya Allah. Juga berdasarkan hadis, Pak. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah orang yang kurang baik dalam mengerjakan sholatnya. Di dalamnya disebutkan, yang artinya, kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam keadaan ruku. Jadi ada ini orang sholat tergesa-gesa, maka diingatkan ya, berdiri dulu pelan, kemudian takbir, setelah takbir baca surat Al-Fatihah, setelah itu Al-Quran, kemudian yang rukuk dengan tenang dulu, setelah rukuk kemudian sumarka, kemudian rukuk kata tatma'inah, sehingga kamu tumakninah raki'an dalam rukukmu, jadi tenang dulu, baru membaca bacaan rukuk langsung. Yang ke-14, Pak. Ya, baik. Yang ke-14, ketika rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azimi, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, yang afdol dibaca 3 kali. Ya, yang afdol dibaca 3 kali. Iya. Jadi Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim. Tidak ditambah dengan wa bihamdihi, ya. Kenapa kok tidak ditambah wa bihamdihi? Ya, karena tambahan wa bihamdihi itu di dalam penelitian ulama-ulama, ahli fikih, ahli ini tidak sahih hadisnya. Karena tidak sahih, dipilihkan yang sahih saja, riwayat Bukhari Muslim, Subhan Rabbiyal Azim, ya. Meskipun satu lafaz dan itu baik, wa bihamdi dan semua pujian bagi sebenarnya baik, tidak ada jeleknya. Hanya saja namanya sholat itu mengikuti tuntunan, yang dituntunkan cuma Subhana Rabbiyal Azim. Atau kalau sujud nanti Subhana Rabbiyal A'la. Ya itu saja kita baca, tidak usah ditambah. Meskipun ada ulama yang menganjurkan. Karena apa? Karena namanya ulama berbeda pendapat, boleh, karena hadis-hadis itu tidak ada yang sahih, tapi banyak. Karena hadis yang tidak sahih banyak itu di dalam ilmu hadis itu naik derajatnya 1 derajat menjadi hasan li ghairi, ya. Hadis yang hasan yang boleh diamalkan meskipun tingkatnya paling rendah
li ghairi. Jadi boleh subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya diperbolehkan meskipun hadisnya tidak sahih. Tapi kalau kita mau mengambil dengan hadis yang sahih saja ya subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim 3 kali. Meskipun 1 kali saja sudah sah. Bahkan tidak membaca pun juga sah gitu loh ya. Misalkan sudah kita rukuk karena ini termasuk sunnah bacaannya itu. Hal ini mengapa? Hal ini didasarkan pada hadis Hudzaifah bin Al-Yaman bahwasanya dia pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam rukuknya beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim dan dalam sujudnya beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dalam sebuah riwayat disebutkan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dan jika sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la juga 3 kali. Ya, jadi itulah ya. Tidak ada tambahan wabi hamdi, tidak ada tambahan seperti itu. Ya kita ambil aja ya. Karena katanya yang sahih itu terus. Jika menghendaki, dia juga boleh memberikan tambahan atas bacaan itu dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi SAW di antaranya sebagai berikut. Nah, tambah yang boleh kita baca itu tambahannya seperti ini ya. Misalnya ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ya, atau subuhu kudus rabbul malaikatu waruh, itu tambahannya seperti itu yang ada A dan B ini saja terasa. Ya Bu Bestariati mau tanya apa? Nggih Pak Ustadz, sampun panjenengan sebut tadi. Saya biasanya nyebut yang itu, yang kedua. Ya, enggak apa-apa tapi bagus ya. Tanya aja kalau supaya nanti nggak lupa kalau ada sesuatu angkat tangan. Kalau angkat tangan ini nanti saya selesaikan sebentar, kemudian saya tanyakan apa yang ditanyakan. Ya, ini langsung nomor 10 Pak. 15 gitu. 15 gitu. Mohon maaf. Mengangkat kepala dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Seraya membaca Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Ya, berarti kan tangannya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga, ya. Boleh agak berdanga, boleh agak naik ke atas. Boleh dibuka begini, boleh agak sih, tidak ada masalah. Jangan begini, Allahu Akbar seperti ini ya. Ya, atau cuma Allahu Akbar begini tidak ya, tapi ya yang sunnah ya. Meskipun kita tidak ngangkat tangan juga sah loh sebenarnya ini ya, akhirnya sunnahnya itu ya diangkat setentang dengan bahu atas setengah dengan daun telinga. Artinya ini telapak tangan menghadap kiblat ini ya, tidak Allahu Akbar tidak begini ya, atau tidak begini Allahu Akbar begini, kadang-kadang kita melihatnya seperti itu. Lanjut Pak. Bacaan itu dibaca oleh orang yang menjadi imam atau orang yang sholat sendirian. Setelah berdiri tegak, mengucapkan Rabbana walakal hamd, ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia bercerita, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, Nabi SAW membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Jadi kita sekarang tahu dasarnya. Ya kalau dulu itu kita mungkin belajarnya ya pokoklah ya. Dulu seperti itu. Sekarang kita ini yang akan kita pertanggungjawaban sholat kita di sisi Allah ini. Subhan Rabbana ya Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau juga Rabbana walakal hamd. Gitu saja juga boleh ya. Nanti Allahumma Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal hamd juga boleh. Hal ini didasarkan mengapa? Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkan Allahumma Rabbana lakal hamd, ya Allah ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Karena sesungguhnya barang siapa yang bacaannya bersamaan dengan bacaan malaikat akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang telah berlalu darinya. Ya, jadi Sami Allahu liman hamidah
Jadi kita tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi seorang makmum, tapi yang dibaca adalah Rabbana walakal hamdu. Jadi imamnya kalau kita di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sami Allahu liman hamidah, imam kita kan ya dengan suaranya. Kemudian ada yang mengeraskan Rabbana walakal hamd. Ya gitu ya. Jadi kita juga membaca Rabbana walakal hamd, tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah. Demikian kalau kita juga di kampung. Jadi kita membaca sami Allahu liman hamidah itu satu bagi imam, yang kedua bagi orang yang sholat sendirian. Ya, bagi makmum itu membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu saja. Terus Pak. Baik, hal itu didasarkan pada hadis itu. Maaf. Bacaan beliau Allahumma Rabbana lakal hamdi itu ditetapkan dengan 4 macam sebagai berikut. Pertama, Rabbana lakal hamd. Bacaan ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah. Jika Rasulullah SAW mengerjakan sholat, beliau bertakbir pada saat berdiri, lalu bertakbir pada saat ruku, kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah. Pada saat mengangkat tangan, pada saat mengangkat tulang rusuk dari ruku, setelah itu ketika beliau berdiri tegak membaca Rabbana lakal hamd. Terus yang kedua, Rabbana walakal hamd. Bacaan ini berdasarkan hadis Anas dari Nabi SAW. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia sholat dengan berdiri, sholatlah dengan berdiri pula. Jika ruku, rukuklah kalian. Jika bangkit dari ruku, bangkitlah kalian. Jika dia sujud, sujudlah kalian. Jika dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Ya, jadi ini yang diikuti imam ini. Bukan berarti kalau imam baca kunut, kita baca kunut. Kalau imam ya duduknya tawaruk, kita harus tawaruk. Imam duduk istirahsi, kita harus tidak seperti itu. Ya, tapi yang diikuti adalah tatkala berdiri, tatkala sholat sambil duduk, tatkala rukuk, tatkala bangkit dari rukuk, tatkala sujud. Itu semua harus mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam. Itu ya. Jadi kalau kita jamaah seperti itu. Jadi umpamanya kalau kita masbuk, ya, imamnya duduknya adalah duduk tawaruk, ya, duduk tawaruk. Loh, saya kan masih dapat rakaat yang kedua. Ya, apakah saya juga harus duduk tawaruk? Maka kita tidak usah mengikuti tawaruk, tidak apa-apa. Juga duduknya iftirasi. Karena duduk tawaruk itu duduk yang akan dilanjutkan dengan salam. Namun seandainya mau mengikuti duduk tawaruk juga tidak ada yang mengatakan batal sholatnya. Ya. Tidak ada seperti itu. Hanya saja sebaiknya dia duduknya iftirasi, yaitu duduk tasahud awal. Terus Pak, yang ketiga. Pak Istiqom? Iya Pak, yang ketiga. Allahumma Rabbana lakal hamd. Bacaan ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seorang imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Karena sesungguhnya barang siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaan malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi gampang sekali kita mendapat pengampunan. Karena maka dari itu kalau kita sholat ngerti ilmunya, begitu selesai sholat, hapus bersih ya amal dosa-dosa kita, lebih-lebih kalau kita berjamaah seperti ini. Jadi untuk untuk kita bangkit dari ruku ada Rabbana walakal hamdu pertama. Yang menang Rabbana walakal hamdu. Yang pertama Rabbana lakal hamdu, yang kedua Rabbana walakal hamdu ada wawunya. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi perhatikan ini semuanya boleh dibaca dan dibaca seteliti mungkin ya, jangan tergesa-gesa. Karena pada saat itu malaikat juga membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Siapa yang bacanya bareng dengan
malaikat itu maka akan diampuni dosanya. Nah, biasanya malaikat itu dalam beberapa riwayat diterangkan bacaannya bersamaan dengan bacaannya imam. Maka sebaiknya imam kalau membaca itu diperdengarkan dengan makmumnya sehingga makmum bisa mengikuti bersama-sama bacaan dengan imam. Ya, baik ya. Yang ke-16, langsung 16 saja Pak. Dan yang afdol ya dibacain Ustaz. Apa? Yang afdol adalah terkadang membaca bacaan satu dan terkadang bacaan yang lainnya. Ya, boleh sama karena yang boleh. demikian itu telah diriwayatkan sah dari Nabi. Yang afdol bagi imam, orang yang salat sendirian maka dan makmum untuk menambah setelah bacaan Rabbana walakal hamd dengan mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pujian yang banyak dan baik penuh berkah. Kemudian dilanjutkan dengan sudah ya. Jadi begini. Jadi kalau ya misalnya ini kita berjamaah ya. Imam mengatakan sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran ya, thayyiban mubarakan fi ya. Ternyata tatkala ada orang yang membaca seperti itu, para malaikat bingung. Ya, dia berebut menulis pahalanya. Berapa pahalanya orang ini? Lapor kepada tulis saja ya. Nanti pahalanya Allah Ta'ala yang memberi pahala langsung karena ucapan ini sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Baik sholat sendiri pun maupun kita sholat dalam berjamaah. Jadi sami Allahu liman hamida. Misalnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baru Allahu Akbar sujud. Jadi tambahan ini menyebabkan Allah ridho. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang sholat dengan bacaannya betul-betul seperti apa yang dibaca Nabi, maka sholatnya itu menyebabkan dia menjadi kekasih Allah. Dalam satu hadis diterangkan yang cukup panjang, tidak ada amalan yang lebih aku cintai dari seorang hambaku kalau aku perintahkan, lebih kalau hamba itu mengerjakan yang wajib. Jadi yang wajib dikerjakan. Dan senantiasa hambaku mengerjakan yang sunnah setelah wajib, maka aku akan cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta, akulah yang menjadi matanya dia, dengan dia itu melihat, telinganya dia mendengar, mulutnya dia berbicara, tangannya dia memegang dan seterusnya. Artinya orang itu senantiasa di dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya akan senantiasa dibimbing dengan ucapan yang baik, bukan ucapan yang kotor. Jadi kalau ada sampai misalnya ada kok ustadz atau siapa ucapannya kotor-kotor ya nggak usah diikuti, itu aja lah kalau seperti itu. Nggak layak, orang biasa aja nggak boleh berbicara kotor, apalagi panutan. Yang namanya ustadz itu panutan, ya kita itu. Jadi ini dari jamaah itu ada nantinya yang jadi ustadz yang terkenal juga ada barangkali ini. Nanti ya, belajar terus saja. Karena Allah Ta'ala mengangkatnya itu tidak tahu karena amal apa kita diangkat menjadi kekasihnya ini. Ya, kita mengerjakan banyak sunnah itu ya bagus. Dan ada tambahan lagi monggo Pak. Baik, yang mana gitu Ustaz? Ya. Mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du ya. Ini juga bisa dibaca al-sanai wal majidi dan seterusnya itu boleh dibaca. Itu kalau ingin, kalau kita sholat sendirian, kalau sholat malam ya, maka dibaca ini atau dihafalkan untuk orang-orang yang sholat malam ya. Ini bisa diamalkan. Oke, Ustaz, lanjut dengan 16. Ya, 16, Bapak. Bersujud seraya bertakbir dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, disusul kemudian oleh kedua tangan ke tempat sholat. Jika hal itu mudah untuk dilakukan, jika terlalu sulit, boleh mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ya, karena hadisnya juga ada dua ya. Janganlah kamu turun sujud seperti unta, ya. Ya, itu seperti unta, muka dia lututnya dulu maka kita curus tangan, yang lain tuh enggak kebalik, mestinya lutut dulu baru tangan. Oleh karena itulah jadi ulama menyebutkan yang paling bagus ya, kalau mau sujud itu yang paling dekat tangan itu apa? Lutut. Aduh, lututnya dulu ditekuk, nempel kepada tanah. Yang kedua adalah tangan, tangan. Baru yang ketiga adalah kening dengan hidung ya. Ini nempel ke tempat sujud. Saya ulangi lagi, dari berdiri itu mau sujud ya, tekuk dulu lututnya, nempel dulu ke dalam
ke dalam tanah, di tanah tempat kita mau sujud itu, baru diikuti dengan setelah lutut diikuti dengan kedua tangan, ya, telapak tangan ini lurus sana, kemudian diikuti dengan keningnya ini. Demikian juga kalau bangun dari sujud, maka ini diangkat dulu, ya, kemudian baru tangannya, baru lututnya kemudian berdiri. Itu kalau mudah, ya. Kalau masih muda itu gampang. Kalau saya sudah tua ya tidak bisa. Dulu masih muda ya bisa. Kalau sudah tua itu yang mudah saja gimana? Ya kita kerjakan cara yang paling mudah. Nah, sampai 16 dulu Pak, ya. Kita nanti lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada selanjutnya 16 dan seterusnya. Kita lanjut kepada akidah, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Pak Sri kamu punya? Belum punya, Ustaz. Oh, belum punya. Iya. Ini Bu Wati punya? Hilang, saya punya Ustaz. Ya. Ya. Nah, biar Bu Wati aja yang punya dulu ya. Kalau Bu Dwi itu sudah pemancar. Nanti kalau sudah tidak ada yang lain, ya Bu Dwi ini. Ya Ustaz. Ya. Soalnya Pak Tomo tidak ada hari ini. Pak Tomo izin, jadi tidak membaca. Ya. Baik, monggo Bu Wati dibaca ya. Pembatal keislaman. Oh, yang buku Akidah Sunnah ya Ustaz. Ye. Halaman 69 tadi Bu Wati 369. Ini Pak Stikom, mohon maaf Pak Stikom belum punya ya? Belum Ustaz ini Pak. Yang sarah itu nggak, Ustaz, belum punya. Ya, ini bagus Pak. Ini nanti sebenarnya saya akan terangkan yang banyak mungkin dari depan dan berapa ini bukunya cukup tebal. Yang menulis adalah Yazid bin Abdul Qadir Jawa, seorang yang memang betul-betul konsekuen dengan sunnah dan itu bacaannya banyak. Jadi dia menyusun ini yang terbaru ya. Harganya berapa Bu Dwi? Kemarin beli 150-an Ustaz. 150? Ya, saya beli masih 80 ini dulu. Masih 80.000. Saya punya 2 yang dikasih orang itu, yang satu saya kasihkan Bu Ihda, kalau ini enggak salah saya ingat saya. Mungkin kalau saya enggak salah itu yang satu saya kasihkan Bu Ihda. Ini tuh apa namanya? Syarah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Saya sudah kasih tanda-tanda semua dan nanti kita baca bersama-sama. Supaya kita ngerti ya, jangan ngaku tok ahli sunnah, tapi nggak ngerti apa yang diamalkan oleh orang yang mengatakan ahli sunnah. Kenapa mereka umat Islam itu mengaku ahli sunnah? Karena di antara 73 golongan itu, yang langsung masuk surga hanya ahli sunnah wal jamaah. Yang lain harus mampir ke dalam neraka lebih dulu. Oleh karena itulah, memang kalau kita sampai tidak mengerti syarahnya ahli sunnah wal jamaah. Monggo Bu Wati. Siap Ustaz. Pembatal keislaman. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Berikut ini akan kami sebutkan sebagiannya. Sebentar ya. Jadi kok batal Islam, syahadatnya batal maksudnya ya. Dia sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang akan dijamin surga. Tetapi ini yang menyebabkan akhirnya syahadatnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, batal sudah syahadatnya di tengah perjalanan. Oleh karena itulah di dalam surat Fussilat ayat 30 itu Allah Ta'ala mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang akan diturunkan malaikat tatkala mau mati itu orang yang tidak putus atau tidak batal syahadatnya. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu Rabbu itu Allah. Ya, sumastaqamu istiqomah terus nyambung sampai mati. Maka jika mati itu langsung dapat kabar gembira. Kalau di dalam surat Al-Haqqah yang 15 itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak usah takut dan tidak harus bersedih hati, ya. Karena mereka akan dimasukkan dalam surga yang syahadatnya tidak putus tengah jalan. Ya. Coba Pak Istiqom dibaca dulu surat Fussilat ayat 30 sebentar. Ya. Karena itu sebentar ya Bu Wati. Ya tidak apa-apa kita ngaji Al-Quran ini.
Oke. Baik, Monggo Ustaz. Pak Stikon dibaca. Jadi surat Fusilat Ya, surat 41 41 ayat 30. baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah padamu. Ya, terus. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Terus terakhir. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu kalau syahadatnya nggak batal. Ya, kalau syahadat batal atau keislaman batal, maka akan hilang sudah. Ya, mereka itu nanti, ya, mereka itu seluruh amalnya akan hilang. Ya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alil jannah. Sesungguhnya orang syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Ya sudah. Padahal sudah la ilaha illallah, sudah betul. Haji berkali-kali, batal. Ya. Kenapa? Karena syirik. Ya. Ini yang batalkan satu apa, Bu? Ya Ustadz, yang menyekutukan Allah atau syirik. Dibaca ya Ustadz? Ustadz? Mic-nya Ustaz, mic-nya mati mic-nya. Ya wis, ya meninggal dunia, saya nggak kelihatan. Ini jangan-jangan dimatikan sama Bu Dewi ini. Nah, ini ya bahaya ini kalau saya yang matikan Ustaz, nggak dengar semua nanti. Monggo Bu Wati. Ya siap. 1. Menyekutukan Allah atau syirik, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, atau menjadikan sesuatu tersebut sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Misalnya, berdoa, memohon syafaat, bertawakal, beristighosah, bernazar, menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau untuk penghuni kubur, dengan keyakinan bahwa para sesembahan selain Allah itu dapat menolak bahaya atau dapat mendatangkan manfaat. Nah, ini Bu, yang pertama kali dituliskan di sini syirik. Ya, maka dari itu peliharalah dirimu dari syirik. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati di dalam keadaan beriman. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa mewasiatkan ya kepada anak cucunya supaya beriman kepada Allah. Ini di dalam surat Al-Baqarah, ya surat Al-Baqarah sebentar. Kita lihat karena kaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Wa wasabiya Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo Pak Istiqom dibaca. Ayat ke-32. Ya, Mereka 132. 132. Baik Ustaz. Ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Iya, jangan sampai batal syahadat mati. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Nabi Ibrahim berpesan, Nabi Yakub berpesan, seluruhnya ini ya berpesan jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan Islam, ya kan? Maka dari itu tatkala Nabi Yakub mau meninggal itu berpesan kepada anaknya, siapa yang kamu sembah? Ayat berikutnya Pak, ayat berikutnya. Karena itu nular itu akan ayatnya itu. Ayat 133. Nih. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab,
kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Iya, ya. Jadi am kuntum suhada, apakah kamu menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, tatkala Nabi Yakub kedatangan tanda-tanda kematiannya, jadi akan mau meninggal dunia, itu ya. Idh qala libanihi, tatkala ia berpesan wasiat kepada anaknya, mata buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti. Ya. Ini pentingnya pelajaran kita. Kita pesan kepada anak, jangan sampai ada anak kita yang syirik, mati dalam tidak jadi orang Islam. Kecelakaan yang besar kalau sampai mati tidak ke dalam Islam. Ya. Qalu, maka anak-anaknya menjawab ini, ya. Na'budu ilahaka, kami akan menyembah kepada Tuhanmu, wahai ayahku Ibrahim, ya. Wa ilaha aba Ibrahim, ya. Ilahaka kepada Tuhanmu, wahai ya, Nabi Yakub yang mau meninggal di dunia ini, ya. Karena qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan Nabi Yakub, wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhannya kepada nenekmu yang namanya Ibrahim, wa Ismail, dan Tuhannya Ismail, wa Ishaq, dan Tuhannya Nabi Ishaq, ilah wahidah, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimin, dan kami jadi orang muslim. Jadi ya, itulah yang dipesankan supaya kita jangan mati kecuali menjadi orang muslim, ya. Ini penting sekali kita pasankan, kita wasiatkan kepada anak keturunan kita, ya. Karena Allah Ta'ala kalau sampai syirik, ya di sini, syirik itu menjadikan sekutu atau menjadikannya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi kalau misalnya berdoa lewat siapa? Lewat wali yang sudah meninggal, atau lewat pohon, atau lewat kuburan, atau lewat apa saja yang dianggap itu bisa menyampaikan dirinya kepada Allah. Ya, jadi orang-orang musyrik itu tatkala datang ke patungnya itu tatkala ditanya, kenapa kamu minta kepada patung? Enggak, saya tidak minta kepada patung, mintanya saya kepada Allah. Hanya patung itu sebagai sarana saja, sebab saja supaya ia menyampaikan aku kepada Allah. Ya, kita lihat di dalam surat Zumar, ya, surat Az-Zumar, surat nomor berapa? Surat nomor 39. Iya, 39 ayatnya adalah ayat 3. Baik, Ustaz. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ya, jadi orang musyrik itu sama, diingatkan sama dengan kita. Kalau mengatakan, jangan datang ke kubur, kamu minta-minta ke sana. Enggak, aku enggak minta ke kubur. Saya itu mintanya kepada Allah. Cuman saya di situ perantaraan. Yang mati ini orang soleh di sini ini. Maka saya minta supaya didoakan kepada orang soleh, kepada Allah, supaya saya diberi rezeki. Ya, supaya anak saya dapat jodoh. Mintanya kepada Allah. Enggak, saya enggak minta kepada kuburan. Orang mati kok dimintain. Enggak, mintanya kepada Allah. Inilah ketergelinciran mereka. Sama dengan orang musyrik. Musyrik ini tatkala diingatkan bahwa dia mendatangi patung-patung ini, bahwa mereka menyembah patung, apa jawaban mereka? Mana budhum, aku tidak menyembah mereka patung-patung itu, ilah kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali patung-patung itu supaya mendekatkan saya aja kepada Allah SWT. Karena mereka itu patungnya orang-orang soleh, orang-orang yang sudah dihormati. Begitu modelnya kan hampir sama. Maka itu syirik di antara cara berdoa kepada selain Allah, memohon syafaat ya kepada selain Nabi kita Muhammad yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, atau pada yang diberi wewenang oleh Allah, bertawakal kepada selain Allah, merasa tenang, merasa damai, merasa selamat
dengan punya tumbak keris atau sifat kendel dan lain-lainnya ya. Atau beristighosah kumpul-kumpul minta tolong kepada selain Allah, menyebut nama wali, menyebut nama ini supaya mereka menyampaikan kepada Allah, tidak boleh. Atau bernazar ya, itu kepada selain Allah, atau menyembelih yang ditujukan ya kepada selain Allah, atau ditujukan kepada jin misalnya ya, tidak juga boleh. Atau untuk penghuni kubur juga tidak boleh. Itu syirik modelnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat ke-48. Moga terjemahnya Bu Bati. Ya Ustaz, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Iya, itulah. Perhatikan, ya syirik tidak akan diampuni. Kalau dosa-dosa yang lain barangkali karena mati, ya itu tertimbun reruntuhan, ya terjatuh dari terbakar atau tenggelam, itu diampuni dosanya. Tetapi kalau syirik, ya tidak diampuni karena ada kesirikannya. Maka hati-hati, syirik dapat membatalkan syahadat atau membatalkan Islam. Terus surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka terjemahnya Bu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang dolim itu. Masya Allah ya. Innahu sesungguhnya dia ya. Mayusrik billah, siapa yang syirik kepada Allah dengan patung ya, dengan keris, dengan kiai rebu atau apa saja binatang-binatang yang dikeramatkan dan lain-lainnya itu ya fakot, maka sungguh haram Allah telah mengharamkan alaihi atasnya al-jannata, surga. Jadi Allah telah mengharamkan baginya surga, artinya surga tidak akan bisa dimasuki oleh orang yang syirik ya. Sedangkan wa ma'wahu, tempatnya dia an-nar, di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang zalim itu tidak mempunyai penolong. Juga disebutkan di dalam surat nomor 39, surat Az-Zumar, ayatnya ayat yang 65. Monggo Pak. Pak Snikom, tidak ada? Saya mut Ustaz. Surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya, ya, hapusnya ya. Walaqad uhiya, dan tulus telah aku wahyukan ya. Ya, ilaika kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asrakta, kalau sampai syirik kamu, layah batana amaluka, maka hapuslah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu menjadi orang yang rugi. Juga di dalam surat nomor 6 ayat 88. Monggo Pak. Baik Ustaz. Surat nomor 6 ayat 88. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Iya ya. Walau asraku, seandainya mereka syirik, layah bato, maka hapuslah, gugurlah anhum atas mereka amal-amalnya, maka nuyak malun, apa saja yang pernah mereka kerjakan. Ya, rugi mereka kalau syirik. Kita lanjut yang kedua, monggo Bu. Buati. Siap Ustadz. Yang kedua. Ini ayat hadisnya selanjutnya nggak dibaca, Ustadz.
Enggak ada hadis, masa ada hadisnya? Jadi siap-siap Ustadz. Enggak ada Orang hadis. buat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk amalan kekufuran menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 56 dan 57. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Roh. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adab-Nya. Sungguh, adab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti. Iya, jadi kul katakan, kul itu ya, ud'u panggillah, ya, alladzina za'antum, yaitu berhala-berhala atau siapa saja yang kamu anggap, ya, min duni selain Allah, untuk yang kau sembah dulu di dunia, fala yamlikuna kasfa, maka mereka itu tidak akan dapat menghilangkan adzaru, ya, keburukan atau siksa angkum daringkan wala tahwila, dan juga tidak bisa memindahkannya. Pokoknya kalau kita menyembah selain Allah, maka akan rugilah isinya ini. Jadi ayat ini menandaskan siapa saja yang menyembah kepada selain Allah, maka yang disembah selain Allah tidak bisa menolong apapun, baik di dunia, lebih-lebih besok di akhirat, ya. Baik tatkala mereka masuk kubur, dibangkitkan dari kubur, ya, kemudian di pengadilan di padang mahsyar tidak bisa menolong sama sekali. Maka dari itu jauhkan kita minta tolong kepada selain Allah. La ilaha illallah adalah satu kalimat yang menjadikan bahwa hanya Allah saja yang akan dijadikan andalan untuk menolong dirinya dan bertawakal. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Bu. Monggo. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir baik dari Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Orang-orang musyrik atau orang-orang mulhid ateis atau selain itu dari berbagai macam kekufuran, atau ia meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, maka ia telah kafir. Nah, ini hati-hati dengan kita toleran itu, kadang tidak apa-apa, sama-sama nggak ada, meskipun orangnya misalnya Yahudi itu juga beriman, mereka beriman, ya, orang Nasrani juga beriman, masuk surga sama lah. Jangan kamu mengeklaim dirimu sendiri yang masuk surga. Coba perhatikan tadi di ayat 62 surat Al-Baqarah tadi. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabihin, ya, wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak usah takut dan tidak bersedih hati. Berarti menunjukkan ayat itu tidak hanya Islam yang masuk surga, Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya. Maka orang yang berkeyakinan seperti itu, maka dia sudah jatuh kepada kekafiran, berarti syahadatnya, Islamnya adalah jatuh, rontok, ya, tidak lagi berlaku nanti di akhirat syahadatnya ini. Jadi Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar yang 19, surat Al-Imran ayat 19, ya. Inna dina indallahi Islam, enggak, Bu? Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Iya, sudah. Maka dari itu kalau kita masih ada selain Islam itu ya masuk surga, ya diakui oleh Allah, siap-siap sajalah untuk menyusul bertempat tinggal bersama-sama mereka, ya. Mereka berada di dalam neraka, ya kita ikut ke dalam neraka karena mereka, kita membenarkan akidah keyakinan mereka. Terus, Bu? Termasuk juga seseorang yang memilih kepercayaan selain Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekularisme, Masuni, Ba'ats, atau keyakinan kepercayaan lainnya yang jelas kufur, maka ia telah kafir. Iya, jadi pokoknya nggak Islam gitu ya.
ya termasuk juga orang yang memilih kepercayaan selain Islam. Jadi misalnya Islam kejawen, Islam sejati, ya sejati ini ingsun, ya itu macam-macam lah ya. Ini mereka akhirnya apa? Ndak sholat, ndak poso, karena mereka juga karena apa? Mereka mengatakan Tuhan dulu nggak butuh sama kita. Poso itu kan kebutuhan kita. Percuma juga sholat, ya jungkang jengking, baduke sampai ireng, ya kemudian kalau masih gegeran sama tonggo. Sing penting ngapi sama tetangga, ya. Uang iku menembah marang Gusti, Gusti itu bagus hati, asal hati kita sudah bagus ya sudah, ya tidak usah aneh-aneh. Ya. Orang yang punya keyakinan itu berarti menolak ajaran Nabi, maka jatuhlah dia kepada kekafiran, batal syahadatnya, dia tidak sadar. Ya. Jadi maka dari itu hati-hati kita. Kadang-kadang di Jawa ini, kita orang Jawa ini biasanya banyak yang gugur keislamannya karena mereka tidak mau belajar agama Islam dengan benar. Lanjut Bu. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Iya. Wa mayat tagi barang siapa yang menginginkan ghairal Islam dinan, agama selain Islam, falan yubalu minhu, maka sekali-kali agama itu dia akan diterima oleh Allah besok di akhirat. Wa dan besok dia di akhirat itu wa fil akhirati, dan mereka besok di akhirat itu minal khosirin, termasuk orang yang rugi, akhirnya masuk neraka. Hal ini juga mengebut. Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala telah mengkafirkan mereka. Namun ia menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak mau mengkafirkan mereka atau meragukan kekufuran mereka. Atau ia membenarkan pendapat mereka. Sedangkan kekufuran mereka itu telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya lama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Terus? Yang dimaksud ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kaum musyrikin adalah orang-orang yang menyembah ilah yang lain bersama Allah. Jadi kenapa sih orang yang tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah itu tidak mengkafirkan orang-orang yang musyrik, orang yang meragukan kekafiran mereka itu jatuh syahadatnya atau batal Islamnya karena Allah mengkafirkan. Loh, dia kok nggak mengkafirkan? Berarti dia itu mengkoreksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah mereka itu jatuh kepada kekafiran. Jadi di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 ini, innalladzina kafaru, sesungguhnya modelnya orang kafir itu ada dua jenis, min ahli kitab, dari golongan ahli kitab yaitu orang Nasrani dan Yahudi, itu jelas adalah orang kafir, wal musyrikin, dan orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, ya, kepada Konghucu, kepada yang lain itu menyembah selain Allah itu di dalam Islam hukumnya adalah kafir menurut Al-Qur'an, ya. Mereka apa? Fi nari, mereka akan masuk neraka nanti. Fi nari jahanam, akan masuk neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya dan tidak akan pernah bisa keluar. Ulaika, mereka itulah mereka itu syarul bariyah, makhluk yang paling buruk di dalam neraka. Kenapa disebut paling buruk? Karena semua tubuhnya cacat, ya. Semua tubuhnya tidak bisa dikenali. Hidungnya hilang, ada yang mulutnya, ada macam-macam lah, ya. Tidak ada yang utuh, mereka cacat semuanya. Baik, sampai yang ketiga dulu, yang keempat kita lanjutkan besok. Nah, mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan, ya, dan surat tersebut. Jadi kita itu ngajinya banyak, ya. Pagi ngaji jenis lain, siang sedih. Ya, sore ini 2-3 jenis pengajian ini. Ada tauhidnya, ya. Ada sejarahnya seperti sejarah Bani Israel tadi. Mencakup keseluruhan. Insya Allah nanti saya juga akan sampaikan beberapa hal tentang bagaimana memahami tentang ilmu hadis singkat supaya kita tidak banyak belajar teman-teman, tapi kita sudah, ya, kita mengerti meskipun tidak sampai detail tentang hadis
mana yang sahih, mana yang sahih li ghairi, mana yang hasan, mana yang hasan li ghairi, apa saja syaratnya. Tapi ringkas, mudah, ya. Insyaallah akan kita bahas untuk pertemuan besok dan besok lusa. Dan kalau kita belum selesai juga kita selesai, kita lanjutkan. Agama Islam itu mencakup dan kita itu membutuhkan ilmu itu lebih dari kebutuhan yang lain. Oleh karena itulah maksiat yang paling besar kepada Allah itu adalah kebodohan. Jadi bodoh itu maksiat. Ya, puncaknya maksiat itu adalah nggak ngerti kalau dirinya bodoh. Ya, sudah bodoh nggak ngerti. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum musufa'u walakila ya lamun. Itu surat apa ya? Ada yang ngerti? Pak Sulis, surat apa Pak Sulis? Baqarah. Ya, Al-Baqarah, betul. Juz berapa? Sufaha. Juz 1. Ayatnya berapa? 20-an kalau nggak salah. Oh, nggak sampai. Nggak sampai ya, belum sampai. Nggak sampai. Di bawah 20 ya. Tapi sudah tinggal memilih di antara 20, 30 ke bawah ya. Iya. Wa minan nasi mayaqulu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu seperti berimannya para sahabat itu, kalau mereka menjawab, apakah kami harus beriman? Imannya orang bodoh-bodoh itu. Ingatlah mereka itu bodoh tapi mereka tidak tahu. Ayat berapa? 13 ya Ustaz. Iya, 13 ayatnya persis. 13 ya. Jadi yang sudah kita pelajari, kita ngerti, bacaannya sudah tartil, ya paling tidak kita hafalkan. Mumpung belum banyak, Bu. Kita masih berapa? Berapa ya sampai ayat yang ke-35, 36 ya, Bu ya? 37. Al-Baqarahnya. Bu Dwi. 37 Ustaz barusan. Ya. Jadi kalau bisa sampai sekarang hafal 37 surat Al-Baqarah, ya. Nanti saya barengi. Ya. 1 sampai 37 dan masing-masing misalnya ayat 33 itu apa? Ayat 29 itu apa? Ya. Itu kita hafalkan, yang mengerti hafalnya, ceritanya, tafsirnya, ya, pemahamannya. Itu akan menjadi menarik nanti Islam itu. Nanti Al-Quran itu kalau diterangkan, orang yang ngerti Al-Quran seperti masakan enak, gimana dirasakan. Tapi kalau tidak ngerti, nggak nyambung gitu, ya nggak begitu manislah rasanya itu. Insya Allah begitu Al-Quran itu indah luar biasa. Lanjut, ya, kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada Bu Lina Jainuddin.